Ada breaking news sama saya Sis Paski. Pengacara Hotman Paris memenuhi panggilan di Barreskrim Polri pada Senin 17 Februari. Adapun pemanggilan terhadap Hotman terkait dengan kasus kericuhan di persidangan yang dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melibatkan Rasman Arif Nasution. Hotman sendiri sudah tiba di gedung Barreskrim didampingi oleh jumlah orang. Untuk diketahui kericuhan yang terjadi di ruang sidang PN Jago terjadi pada Kamis 6 Februari lalu. Peristiwa bermula ketika Rasman mendatangi tempat duduk Hotman seusai persidangan. Jurnalis Tribun News Renas Abdillah akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Renas. Selamat siang, Mbak. Baik, Renas, bagaimana dengan pemeriksaan terhadap Hotman hari ini di Barreskrim? Dapat saya laporkan pengacara Hotman Paris Hutapea hari ini memenuhi panggilan dari penyidik Barreskrim Polri di gedung Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Tepatnya pada pukul 10.30 Hotman hadir menggunakan mobil Sus LM bernomor plat B666 Hot, didampingi juga dengan sebelum masuk tadi Hotman sempat melakukan wawancara sebentar dengan jurnalis itu. Hotman yang berkata tidak berwarna hijau, dia mengatakan akan memberikan keterangan lengkap terkait dengan kasus review di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mana terlapor ialah pengacara Rasman Arif Nasution. Dalam keterangannya tadi, Hotman menyampaikan memenuhi surat panggilan ini terkait dengan tindak pidana penghinaan pengadilan. Dia akan menyampaikan sejumlah keterangan yang diminta oleh itu untuk disampaikan uh, materi-materi yang dia lihat dalam persidangan. Juga Hotman ini juga melanggar gitu juga pasal 251 tentang penghinaan terhadap pengadilan dan menimbulkan kegaduhan. Menurutnya ucapan Rasman itu berteriak-teriak juga pengacara junior dari Rasman yaitu Firdaus Handono naik di meja merupakan tindakan yang tercela hingga memukul-mukul meja pada hakim yang sambil berkata koruptor. Hotman saat ini masih berada di dalam dan nanti akan kami sampaikan selanjutnya juga. Baik, Rena, selalu apa yang disampaikan oleh Hotman sebelum menjalani pemeriksaan? Apakah juga Hotman merespons terkait dengan pengakuan berita acara Sumpah Advokat yang dimiliki oleh Rasman? Ya, Hotman menilai pembekuan profesi pengacara begitu Rasman itu akan ditolak oleh pihak NA karena tindakan contempt of court atau pencelaan terhadap pengadilan itu sudah merusak marwah pengadilan. Hotman menilai ada 3 hal malapetaka yang akan dihadapi oleh Rasman dan kawan-kawan. Pertama adalah laporan dari pihak Hotman sendiri. Ini adalah laporan pencemaran nama baik yang masih berlangsung di PN Jakut. Kedua itu saya pembukaan surat tadi, yang mana pengadilan tinggi memberikan atas restu dari pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan dari judul Mahkamah Agung kemarin, di mana tindakan dari Rasman dan teman-temannya itu marwah pengadilan ini tercela gitu. Dan yang ketiga adalah laporan yang baru masuk ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait tindak pidana kecelakaan terhadap pengadilan. Dan Hotman meyakini bahwa Rasman dan juga Firdaus dan kawan-kawannya akan ditetapkan sebagai tersangka pada dalam waktu dekat. Saya sampaikan tadi, Hotman mengatakan tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi atau menjalani
um, pemeriksaan sebagai saksi, dirinya hanya membawa sejumlah barang-barang bukti, alat-alat bukti sedikit yang mana yang dia tahu dalam persidangan. Demikian, Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun News Renas Abdillah melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Ya, hari ini saya mendapat surat panggilan dari Mabes Polri di kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Ini adalah yaitu terkait dengan ucapan teriakan-teriakan dari Rasman di dalam ruangan pengadilan yang mengatakan ke depan hakim, di meja hakim, sambil mukul-mukul meja mengatakan kepada hakim, koruptor, koruptor, koruptor. Dan juga adanya oknum pengacara junior yang mungkin masih jarang bersidang, yaitu Firdaus, yang naik ke meja di persidangan dengan pakai jubah pengacara, dan juga beberapa oknum, ada dua ibu-ibu yang mak-mak yang sudah tua itu yang juga menimbulkan kegaduhan dan juga teriakan-teriakan dari istrinya. Itu kira-kira ini. Ada persiapan khusus nggak Pak untuk? Nggak ada persiapan. Saya kan hanya sebagai saksi, dia hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Ya Pak. Kronologinya kan Anda sudah lihat begitu. Kan intinya begini, kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat seks, saya itu kelainan seks. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan, tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat seks dan kelainan seks, berarti kan itu terkait dengan asusila. Nah, menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup. Begitu hakim mengetok palu tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansus, mau fashion show di persidangan, padahal itu jauh lebih ganteng kan. Hari ini kan dia menghadap sama M. Abang terkait dengan pembekuan. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia, karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sidang tanggal pembekuan kepada klien manapun batal dibekukan karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Tentu kedua, masyarakat tentu akan pasti menjauh, akan memakai pengacara. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Kira-kira begitu. Permintaan maafnya dari permintaan maaf dari Rasman tidak mengurangi. Bagaimana bisa permintaan maaf bahwa pengadilan sudah begitu dihina begitu? Ya biarkanlah proses hukum berjalan. Jadi Rasman akan menghadapi tiga hal. Satu, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila ada tonton di media tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Tinggi yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi ada 3 malapetaka. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.